Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Fred Farozi dengan NIM 225061 dari kelas D4 Rekayasa Perangkat Lunak RPL 3C. Di video kali ini saya akan mempresentasikan hasil tugas yang saya kerjakan atau tugas besar dari mata kuliah kewirausahaan dengan membuat proposal perusahaan yang saya sendiri membuat. Judulnya itu adalah sistem aplikasi website toko baju pasar Karangapel. Nah, untuk latar belakangnya itu yang saya ketahui atau sumber-sumber yang sudah saya dapatkan itu adalah pasar tradisional itu adalah sebuah peran penting dalam perekonomian masyarakat, termasuk pasar Karangapel yang merupakan salah satu pusat perdagangan utama di wilayah tersebut. Toko-toko pakaian pasar ini menyediakan berbagai jenis pakaian yang dapat dijangkau langsung oleh konsumen. Dengan mengunjungi lokasi secara langsung, konsumen dapat melihat, mencoba, menawar harga, serta memastikan mutu barang sebelum membeli. Hal ini menciptakan pengalaman berbelanja yang lebih personal dan membangun kepercayaan antara penjual dan pembeli. Namun semenjak adanya toko atau bisa dibilang toko dalam jaring itu menurunkan harga, membuat penurunannya peningkatan konsumen di daerah pasar Karangapel. Kenapa? Karena memang di toko online itu lebih aksesnya itu lebih mudah, bisa diakses oleh jarak jauh ataupun banyak fitur-fitur yang memang tidak dimiliki atau tidak dimiliki oleh pasar tradisional Karangapel. Seperti itu. Nah, untuk beberapa penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa toko daring memiliki keunggulan utama dalam hal kenyamanan. Konsumen dapat berbelanja kapan saja, bahkan pada malam hari, tanpa harus menghadapi keramaian atau kesulitan mencari tempat parkir yang sering menjadi kendala di pasar tradisional. Namun penelitian lain juga mengungkapkan keterbatasan toko daring seperti ketidakmampuan konsumen untuk memeriksa barang secara langsung, resiko ketidaksesuaian produk, dan kendala pengiriman yang tetap menjadi kelemahan signifikan. Nah, oleh karena itu di sini saya ingin menyelesaikan atau memberikan solusi untuk pasar tradisional Karangapel supaya toko-toko baju di dalam pasar Karangapel itu lebih bisa meningkatkan jumlah konsumen atau meningkatkan perekonomian dari pasar Karangapel itu sendiri. Oleh karena itu saya ingin membuat rencana usahanya, yaitu ada beberapa tahap yang saya harus lakukan, yaitu ada yang pertama itu ada analisis kebutuhan. Di poin pertama itu identifikasi target pengguna, mengumpulkan informasi tentang calon pengguna seperti pedagang di pasar Karangapel, konsumen lokal, dan calon pembeli dari luar daerah. Jadi di sini itu saya mengidentifikasikan sebuah target pelanggan atau konsumen, tapi yang berada di daerah lokal atau di daerah sekitar pasar Karangapel atau di daerah Karangapel saja. Bisa juga di luar daerah Karangapel, akan tetapi mungkin itu bisa mungkin akan ditindak lebih lanjut ketika bisa diakses oleh daerah lokal terlebih dahulu, karena sistem pengirimannya itu mungkin membutuhkan beberapa integrasi API dari jasa kirim atau jasa pengiriman paket seperti JNT dan lain sebagainya. Untuk fitur utamanya yang dibutuhkan itu adalah tampilan katalog produk, terus yang kedua itu sistem pencarian dan filter produk, terus fitur pembayaran online, e-wallet, transfer bank,
COD. Terus yang keempat itu ada sistem pelacakan pesanan. Terus yang terakhir itu ada penawaran diskon dan promosi. Nah, yang poin kedua yang untuk langkah kedua itu saya menentukan perencanaan desain dari UI dan UX-nya. Saya membuat UI ini segimana mungkin dan semaksimal mungkin untuk bisa memberikan tampilan yang menarik dan responsif dan bisa digunakan oleh user friendly lah. Ibaratnya bisa digunakan tanpa harus ditujukan petunjuk atau satu langkah untuk membeli barang yang digunakan. Kan biasanya itu kalau memang ada aplikasi baru atau aplikasi yang sudah jadi, aplikasi yang baru dikenali masyarakat, itu mungkin agak sedikit kebingungan gitu. Jadi saya membuat UI ini itu lebih bisa user friendly, bisa dimengerti oleh masyarakat atau orang-orang konsumen umum. Dan saya membuat sebuah user experience atau UX, memastikan pengalaman pengguna yang intuitif mulai dari pencarian hingga checkout. Jadi saya membuat UX ini lebih bisa interaktif lah untuk pencarian hingga checkout dan fitur-fitur lainnya. Terus yang ketiga itu ada poin pengembangan teknologi. Platform yang saya kembangkan atau pengembangan yaitu ada web menggunakan teknologi seperti React.js, Angular atau Laravel untuk front end dan Node.js atau PHP untuk back endnya. Terus ada mobile menggunakan Flutter atau React Native agar aplikasi dapat berjalan di Android dan iOS. Dan untuk database-nya itu saya menggunakan MySQL atau MongoDB untuk menyimpan data produk, transaksi, dan pengguna. Terus untuk integrasi API-nya itu ada payment gateway seperti Mitrans atau Stripe atau payment gateway yang lainnya. Mungkin itu bisa didiskusikan di akhir. Terus yang kedua itu ada layanan pengirimannya itu ada JNE, Tiki atau Cepat. Terus ini langkah keempat itu saya menerapkan keamanan dan skalabilitas. Untuk keamanannya itu saya mengimplementasikan enkripsi SSL atau atau bisa dibilang suatu membuat data-data yang ada di seperti data penting password, data akun pengguna atau yang sebagainya itu menggunakan enkripsi SSL. Kemudian autentikasi pengguna dan pengolahan data pribadi sesuai regulasi seperti GDPR atau UU Perlindungan Data Pribadi seperti pada umumnya. Terus ada skalabilitas, yaitu memastikan sistem dapat menangani peningkatan jumlah pengguna sering waktu. Jadi saya tuh memberikan sistem atau membuat sistem yang bisa menangani peningkatan jumlah pengguna yang masuk atau mengakses aplikasi website yang saya buat seperti itu. Terus langkah yang kelima itu ada pemasaran branding. Di sini untuk pemasaran brandingnya itu ada promosi digital dan loyalitas konsumen. Yang pertama itu ada promosi digital. Untuk pemasaran branding itu bisa melalui media sosial seperti TikTok, Instagram atau YouTube dan lain sebagainya. Dan bisa juga membuat iklan digital. Terus poin yang kedua itu ada loyalitas konsumen, menyediakan program loyalitas seperti poin belanja atau diskon eksklusif untuk pengguna aplikasi. Jadi saya memberikan fitur poin-poin belanja yang bisa ditukarkan atau bisa digunakan untuk
diskon eksklusif untuk pengguna aplikasi, supaya memberikan daya tarik kepada konsumen, supaya bisa memberikan ketertarikan lebih lah terhadap konsumen begitu. Terus poin yang keenam itu ada pengujian dan peluncuran. Jika semuanya sudah diterapkan dari langkah-langkah 1, 2, 3 sampai 5, itu saya melakukan pengujian dan peluncuran. Yang pertama itu saya menguji coba aplikasi. Apakah aplikasi yang saya buat ini dari berbagai fiturnya dan UI UX dari aplikasi yang saya buat itu bisa dapat berjalan baik atau tidak, dan dapat dipastikan untuk bebas dari bug. Terus yang poin kedua itu ada peluncuran bertahap. Meluncurkan aplikasi untuk komunitas lokal terlebih dahulu. Jadi saya meluncurkan aplikasi ini dari platform mobile dan mobile ini, dari platform website dan mobile ini saya tujukan terhadap komunitas lokal terlebih dahulu, atau daerah lokal Karangampel terlebih dahulu. Kemudian ketika memang berhasil atau bisa lancar, atau masyarakat atau warga lokal itu memiliki ketertarikan lebih dengan aplikasi ini, saya akan meluncurkan atau memperluas jangkauan secara bertahap, seperti dari luar daerah ataupun daerah kota mungkin, atau bisa jadi luar negeri gitu. Terus yang ketujuh itu dukungan dan pemeliharaan. Ada 2 poin di sini, yaitu pembaruan berkala dan layanan pelanggan. Yang pertama itu pembaruan berkala, menambahkan fitur baru sesuai dengan kebutuhan pengguna dan tren pasar. Jadi jika ada tren baru atau fitur yang memang sedang dibutuhkan oleh konsumen, itu mungkin saya akan melakukan pembaruan berkala dengan menambahkan fitur-fitur yang dijadikan fungsionalitas oleh konsumen itu. Terus poin kedua itu adalah layanan pelanggan, menyediakan fitur dukungan pelanggan seperti live chat atau call center. Nah, dari pelanggan ini dia bisa memberikan pertanyaan atau menanyakan bantuan oleh call center mengenai aplikasi, website, dan mobile ini. Terus tujuan dan manfaat yang aplikasi yang saya buat ini itu ada 3 poin. Yang pertama itu menganalisis pengaruh keberadaan toko dalam jaringan online terhadap penurunan jumlah konsumen di toko-toko baju pasar Karangampel. Terus mengidentifikasi faktor internal seperti kualitas produk, pelayanan, dan strategi pemasaran yang turut memengaruhi penurunan jumlah konsumen di toko-toko baju pasar Karangampel. Terus yang ketiga itu merumuskan strategi yang dapat diterapkan oleh toko-toko baju di pasar Karangampel untuk meningkatkan jumlah konsumen dan bersaing dengan toko dalam jaringan online. Seperti yang saya bilang tadi, saya tuh tujuan saya untuk membuat aplikasi website dan mobile ini itu supaya pasar tradisional ini tetap memiliki jumlah konsumen yang naik gitu, tidak memiliki skala yang selalu turun karena saingannya itu adalah pasar atau toko online. Maksud saya toko online. Jadi saya ingin bersaing dan meningkatkan pasar tradisional Karangampel ini
agar lebih maju dari toko online yang sedang tren sekarang ini. Seperti itu. Terus manfaatnya itu membuat sistem aplikasi web dan mobile ini dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya dalam bidang ekonomi, pemasaran, dan perilaku konsumen. Hasil penelitian dapat menjadi bahan acuan bagi penelitian lanjutan yang berfokus pada dasar pasar tradisional dan perbandingannya dengan e-commerce. Seperti itu. Untuk alasan memilih usaha ini itu ya di era digital saat ini preferensi konsumen telah bergeser ke arah belanja daring. Jadi seperti yang saya ketahui, aplikasi online sekarang ini tuh memang sangat dimanjakan sekali, dari mulai fitur-fitur yang banyak yang bisa memanjakan konsumen supaya bisa berbelanja lebih mudah, lebih murah, dan lebih diakses di mana saja gitu. Jadi toko online itu memang banyak sekali teknik untuk marketingnya, dari mulai diskon, terus poin-poin segala macam. Itu yang membuat para konsumen itu lebih tertarik ke belanja online gitu. Jadi saya itu memilih usaha ini itu jadi karena hadirnya toko online ini membuat peningkatan konsumen dari atau jumlah konsumen dari pasar tradisional itu lebih turun drastis lah, ibaratnya kayak gitu. Tapi saya membuat aplikasi ini itu lebih berbeda dari aplikasi toko online seperti biasanya. Itu saya membuatnya mungkin agak berbeda, itu di bagian penawaran, sistem penawaran yang ada. Jadi konsumen itu bisa memberikan penawaran terhadap barang yang dijual oleh pemilik usahanya, seperti itu. Dan pemilik usahanya itu bisa menolak atau menerima penawaran dari konsumen kayak gitu. Mungkin saya akan kembangkan lebih lagi mengenai fitur-fitur yang ada di aplikasi web dan mobile pasar tradisional Karangpel ini, agar supaya lebih menarik dan bisa lebih bersaing dari toko online yang ada kayak gitu. Terus ada jenis rencana usahanya, ada beberapa. Ini ada 3 rencana, yaitu yang pertama rencana usaha jangka pendek, durasinya 1-2 tahun. Tujuannya membuat prototipe aplikasi e-commerce yang berfungsi untuk mengakomodasi kebutuhan dasar belanja. Terus ada jenis rencana usaha jangka pendek. Yang pertama itu ada rencana usaha jangka pendek yang berdurasi 1-2 tahun, membuat prototipe aplikasi e-commerce yang berfungsi untuk mengakomodasi kebutuhan dasar belanja online bagi toko pakaian di pasar Karangpel. Meluncurkan aplikasi versi awal untuk pengguna lokal terlebih dahulu. Fokus utamanya itu pengembangan fitur dasar seperti katalog produk, sistem pembayaran, dan pelacakan pemasaran lokal untuk memperkenalkan aplikasi kepada pedagang dan konsumen. Uji coba dan pengumpulan masukan dari pengguna awal. Terus yang rencana kedua itu ada usaha jenis menengah. Untuk durasinya itu ada 3-5 tahun, meningkatkan fitur aplikasi dengan menambahkan elemen interaktif seperti ulasan produk, program loyalitas, dan promosi personalisasi, meningkatkan jumlah pengguna aktif, dan menjangkau pasar di luar wilayah Karangpel. Di luar wilayah Karangpel seperti ya daerah-daerah yang lainnya.
Fokus utamanya itu optimalisasi aplikasi untuk mendukung transaksi dalam skala lebih besar, kolaborasi dengan mitra logistik untuk pengiriman yang lebih efisien, strategi pemasaran digital yang lebih agresif seperti kampanye media sosial dan iklan dari satu. Fokus utama rencana usaha jenis menengah. Ini untuk rencana usaha jangka panjangnya, durasinya itu sampai 5 tahun ke atas. Menjadi platform, tujuannya itu menjadi platform e-commerce lokal yang terkemuka dengan spesialisasi produk pasar tradisional, memperluas cakupan aplikasi ke pasar nasional dan internasional. Fokus utamanya itu pengembangan teknologi berbasis kecerdasan buatan AI untuk rekomendasi produk dan layanan pelanggan otomatis, membuka peluang ekspansi usaha seperti fitur B2B business to business untuk grosir pakaian, dalam artian membuka peluang usaha baru lah untuk konsumen gitu. Misalkan dari pengusahanya itu dia menyediakan sistem grosir atau sistem paket lah ibaratnya untuk diperjualbelikan kembali oleh konsumen. Terus yang ketiga tuh diversifikasi produk untuk mencakup kategori barang lain yang tersedia di pasar tradisional seperti kebutuhan pokok atau kerajinan tangan. Untuk target pelanggannya itu ada pedagang pasar tradisional, pedagang pasar tradisional, pedagang di pasar-pasar kerangkal yang ingin memperluas jangkauan pemasaran produk mereka dengan memanfaatkan platform digital sebagai sarana untuk menjual pakaian sehari-hari. Konsumen lokal seperti daerah Karangapel, terus konsumen perkotaan di perkotaan seperti di Indramayu, terus dan sekitarnya, terus ada generasi milenial dan Gen Z, generasi muda yang cenderung memilih belanja daring karena kepraktisan dan fleksibilitas waktu, namun tetap menginginkan produk yang unik dan terjangkau. Terus yang kelima ada penggemar produk lokal, seperti konsumen-konsumen yang masih memiliki ketertarikan produk-produk lokal yang ada di pasar tradisional Karangapel. Terus modal yang dibutuhkan itu untuk pengembangan teknologi. Untuk pembuatan websitenya itu estimasi biaya jasa 5 juta sampai 8 juta, menggunakan platform gratis seperti WordPress dengan plugin WooCommerce atau Laravel. Untuk pengembangan teknologinya itu pembuatan website dasar menggunakan platform gratis seperti WordPress dengan plugin WooCommerce atau Laravel minimalis. Estimasi biaya jasanya itu 5 juta sampai 8 juta. Ini untuk lebih pembuatan website yang masih dasar lah gitu. Terus domain dan hosting, domain murah lokal dan hosting sederhana 1 juta sampai 1.500.000 per tahun. Terus promosi media sosial menggunakan strategi promosi organik di media sosial atau iklan sederhana, membutuhkan biaya sekitar 1 juta sampai 2 juta. Terus operasional awal, edukasi pedagang untuk edukasi sesi pelatihan informal melalui pertemuan langsung atau tutorial video sederhana. Untuk mengakses aplikasi yang dibuat itu bisa sampai 500 sampai 1 juta. Untuk tim pendukung awal ini opsional, ada sementara untuk membantu pengelolaan aplikasi selama 1 sampai 2 bulan pertama. Jadi untuk toko, misalkan toko aplikasi atau aplikasi website dan mobil saya sudah jadi dan bisa diakses oleh pedagang, itu saya memberikan pendukung awal yaitu admin. Sementara ini sistemnya opsional, jika memang di pedagang itu tidak mau atau tidak membutuhkan itu, ya memang ya tidak apa-apa gitu loh. Tapi saya memberikan
tim pendukung awal untuk memberikan membantu pengolahan aplikasinya kayak gitu. Terus ini ada cadangan dananya, biaya tak terduga, semisal ada sesuatu yang memang urgent atau yang tiba-tiba dibutuhkan, itu saya memberikan biaya tak terduga seperti nominalnya atau 1 juta. Untuk modal awalnya itu 9 juta sampai 13.500.000 seperti itu. Nah, untuk kesimpulan di akhir itu, proposalnya mengajukan pembuatan aplikasi web berbasis web dan mobile untuk toko pakaian di pasar Pramuka. Aplikasi ini bertujuan untuk mendigitalisasi proses penjualan, memperluas jangkauan pasar, dan meningkatkan daya saing toko-toko tradisional di tengah persaingan dengan platform belanja daring. Terus dengan menggabungkan keunggulan pasar tradisional seperti interaksi langsung dengan konsumen dan kemudahan e-commerce, aplikasi ini menjadi solusi strategis untuk menghadapi perubahan perilaku konsumen. Seperti itu. Oke, mungkin itu saja presentasi dari proposal kewirausahaan dengan judul Sistem Aplikasi Website Toko Baju Pasar Karawampel ini. Saya cukupkan, bila kurang-kurangnya mohon maaf. Bila ada salah kata, saya minta maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.